persilahkan kepada Kakak Irfandi Talib. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Sukri. Saya sapa dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide-nya terlihat dan suara saya terdengar? Silakan di komen di kolom chat ya teman-teman. Terdengar ya? Baik. Ya, sudah terdengar. Nah, saya sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini dari kota mana aja? Tadi saya dengar ada dari Sumatera ya, ada dari Pulau Lombok juga. Ya, baik. Oke. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya akan membawakan materi mengenai pengantar digital marketing. Nah, di sini insya Allah saya akan coba paparkan bagaimana sih digital marketing itu dari kulitnya. Nah, nanti teman-teman saya di pekan-pekan berikutnya akan coba membawakan dari sisi teknis, dari dalamnya kita kupas ya. Jadi saya akan coba kita coba gali mindset bersama nih, apa sih itu digital marketing. Ya. Baik. Nah, coba saya tanya teman-teman, kira-kira di sini apa sih bedanya digital marketing dengan jualan online? Karena kadang tuh kita ada yang masih ini ya, mispersepsi ya, atau salah konsep salah persepsi. Ada yang mengira jualan di Instagram sudah dikatakan digital marketing. Ada juga mungkin yang mengira chat orang yang ada di jauh untuk jual produknya sudah dikatakan digital marketing. Ya, mungkin ya. Ya, jadi sebenarnya digital marketing dan jualan online itu beda teman-teman ya. Nanti kita lihat di sini perbedaannya di mana. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di layar itu sudah muncul nih, ada jualan online dan digital marketing. Nah, kalau dari sisi aktivitas, nah bisa dilihat nih bedanya. Kalau orang atau kalau teman-teman yang promosi jualan terus produknya terjual, sudah terjual promosi lagi terus terjual, ya aktivitasnya seputar itu. Nah, itu mungkin masih bisa dikatakan sebagai jualan online ya teman-teman ya. Nah, sedangkan jika di skop digital marketing, nah itu kita sama saja jualan online tapi menggunakan strategi teman-teman ya. Jadi kita menggunakan strategi. Nah, kalau mungkin sebelumnya kita hanya memikirkan gimana nih produk saya laku, jual promosi jual. Nah, di digital marketing itu kita pakai strategi. Nah, sedangkan dari sisi fokus, nah mungkin teman-teman di sini yang jualan online itu memikirkan, wah, saya harus up produk saya, promosi produk saya di online biar omset saya bisa naik. Nah, sedangkan di digital marketing fokusnya itu bukan cuma omset, tapi dari sisi aset. Nah, kenapa saya katakan dari sisi aset? Karena kadang tuh kita memikirkan promosi itu goals-nya itu untuk terjual, padahal sebenarnya kita itu melakukan promosi bisa saja tidak menjual teman-teman. Ya, kalaupun ternyata produknya tidak terjual, nah itu kan bisa jadi aset ya. Misalnya teman-teman produknya dikenal oleh orang, ya walaupun belum dibeli. Ya, brandnya teman-teman dikenal oleh orang, ya akun Instagramnya, akun Facebooknya mungkin, atau nomor WhatsAppnya teman-teman. Nah itu kan setidaknya sudah memberikan sounding nih kepada calon customer bahwa produk saya ada nih. Nah, jadi orang yang berada di digital marketing itu skopnya akan berpikir bahwa semua yang saya lakukan di online ini adalah merupakan aset, ya, entah itu dari sisi branding dan sebagainya. Nah, sedangkan dari sisi planning, nah itu kan jualan online mikirnya seperti yang saya bilang tadi, saya promosi, saya harus terjual. Sedangkan di sisi digital marketing, ya pakai strategi, bukan cuma promosi dan jual ya teman-teman. Nah, dari sisi goals, kalau jualan online itu cenderung pendek, jangka pendek. Karena goals-nya adalah terjual, omset. Sedangkan dari digital marketing itu panjang. Sama yang saya jelaskan tadi di ini ya, di sisi fokus.
dia bukan cuma memikirkan terjual hari itu, tapi gimana dengan digital marketing usaha saya ini dikenal oleh orang, brand saya dikenal oleh orang, ya, dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira highlight ya teman-teman, gimana di mana sih bedanya jualan online dengan digital marketing, ya. Sampai di sini mengerti ya teman-teman. Ya, jadi kalau digital marketing itu kita sama saja jualan online tapi pakai strategi dan goals-nya itu panjang ya, jelas. Goals-nya besar, bukan cuma terjual. Misalnya nih, saya jualan baju. Ada yang di sini yang jualan baju ya teman-teman. Saya lihat kemarin di database, ya ada yang jualan baju. Nah, saya upload baju saya di Instagram. Itu kalau orang tidak ada yang komen, tidak ada orang yang beli, itu saya kecewa. Tapi kalau berpikirnya dari skop digital marketing, dia tidak akan berhenti walaupun tidak terjual karena brand bajunya sudah dikenal, sudah dilihat, sudah diketahui lah oleh orang-orang yang melihat promosinya, ya. Nah, jadi kalau secara definisi teman-teman, pemasaran digital marketing itu adalah marketing atau pemasaran yang menggunakan perangkat digital seperti internet, handphone, seluler, media sosial, platform mesin pencari, dan platform elektronik lainnya. Jadi skopnya luas teman-teman. Nah, nanti kita lihat di slide-slide berikutnya skop digital marketing itu di mana saja. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat saya sudah pakai platform yang mana saja nih, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih UKM harus masuk ke dunia digital? Nah, kenapa nggak fokus di toko offline saja? Kenapa nggak fokus jualan di ruko saja misalnya, atau jualan di lapak yang ada di pinggir jalan teman-teman, atau jualan di rumah? Kenapa sih harus kita go digital? Ya teman-teman kan sudah pasti tahu jawabannya ya, karena sekarang tuh dunia ini berubah ya teman-teman dengan hadirnya internet. Nah, ini nih saya tunjukkan dulu nih statistik pengguna internet di Indonesia biar teman-teman bisa lihat nih betapa gurihnya nih market yang ada di Indonesia. Nah, ini data dari awal tahun 2021 kemarin saja nih, orang Indonesia tuh yang sudah pakai internet ya sudah bisa dikatakan hampir 90% ya, teman-teman. Sudah 202 juta. Nah, misalnya nih tadi ada yang jual baju di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, ini kan merupakan market yang besar ya, teman-teman. Ya, anggaplah marketnya bukan cuma di Sulawesi Selatan saja, tapi juga ada di Pulau Jawa mungkin, di mana sekarang dunia era digital itu memungkinkan baju yang di toko yang kita jual itu bisa terdeliver kepada market atau kepada customer yang ada di pulau lain. Ya. Jadi ada 202 juta. Ya, ini data yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian dari sisi ini device teman-teman. 70% kurang lebih itu menggunakan handphone. Nah, di sini tentu teman-teman juga kan sebagai penjual ya, pasti sudah merasakan lah bagaimana kita semua berinteraksi dengan handphone. Itu bisa sampai berjam-jam per hari, dan spesifik tujuan kita. Itu kalau tidak di sosmed, ya di chat, di sosmed, di chat. Nah, artinya customer kita juga begitu behaviornya. Kalau tidak di sosmed, di chat. Nah, di sini kita bagaimana mengambil peluang ini untuk memaksimalkan potensi penjualan produk kita. Ya, walaupun ada 32% ya kurang lebih yang menggunakan laptop atau desktop. Nah, kemudian, nah ini datanya menarik juga nih. Ternyata itu rata-rata kita orang Indonesia tuh hampir 9 jam pegang handphone. Masya Allah ya, luar biasa ya teman-teman ya. Bagaimana kehidupan terdistraksi dengan hadirnya internet ini, dengan berkembangnya teknologi gadget ini. Nah, ini kan peluang nih bagi kita UMKM. Bagaimana kita bisa memaksimalkan market ini nih, market yang bisa saya katakan gurih ya teman-teman, untuk kita jualan di internet menggunakan digital marketing. Nah, kita coba ulas nih satu persatu coba. 5 alasan kenapa kita sebagai pelaku UMKM harus go digital. Sudah samanya teman-teman. Kalau dulu mungkin tahun 2010-an ke bawah,
itu belum zamannya kita go digital. Karena orang masih belum terlalu ngeh dengan internet, begitupun dengan gadget yang belum terlalu berkembang. Sekarang 2010 ke atas, apalagi sekarang ya 2022, itu wah hampir bisa dikatakan kalau kita punya produk tidak dijual tidak dipromosikan menggunakan digital marketing di internet, oh itu kita ketinggalan zaman banget. Kecuali memang produk-produk yang tidak bisa dijual menggunakan atau tidak bisa dikirim ke tempat lain ya. Nah, kalau produk yang bisa dikirim, misalnya baju, misalnya makanan, nah itu kan bisa memaksimalkan semua platform jualan online yang disediakan sekarang, yang tersedia sekarang. Nah, sudah samanya. Kedua, murah teman-teman. Kita beli kuota aja nih, misalnya kuota handphone, itu kan misalnya kuota yang 100.000 lah per bulan, itu sudah bisa dipakai untuk browsing kemana-mana. Nah, bukan cuma kita, tapi juga customer kita juga begitu. Ya, buka sosial media lah, buka chat lah. Nah, ini kan apalagi kita sekarang disediakan oleh banyak platform gratis. Shopee, Tokopedia, Instagram, itu kan kita tidak berbayar ya untuk registrasi. Nah, itulah bisa dikatakan murah. Jika dibandingkan kita harus promosi di billboard teman-teman, di pinggir jalan atau di di umbul-umbul. Nah, itu kan budgetnya mahal ya. Belum lagi kita tidak bisa lihat datanya ada berapa, datanya bagaimana. Nah, kalau di online itu bisa diukur teman-teman datanya. Nanti kita lihat di sini bagaimana sih kita memanfaatkan data yang ada untuk kita pakai jualannya. Nah, ini efektif dan efisien. Kenapa bisa dikatakan efektif? Karena di digital itu teman-teman, kita bisa target nih. Misalnya saya jualan hijab teman-teman. Nah, itu kan bisa terukur ya. Oke, saya jualan hijab, berarti saya harus promosi kepada misalnya marketnya adalah anak muda, anak kuliah. Berarti saya targetkan promosi ya ke anak kuliah, ke perempuan. Nah, itu bisa terukur, bisa ditargetkan secara efektif. Nah, belum lagi hasilnya yang cukup efisien. Ya, jika dibandingkan tadi dengan harus promosi di media offline, billboard, harus ikut pameran lah. Nah, itu kan semuanya berbayar dan bisa dibilang itu kita tidak bisa maksimalkan datanya. Nah, kalau di digital itu bisa kita grab datanya, teman-teman. Nanti kita lihat. Nah, jangkauannya luas. Ini menarik, teman-teman. Sekarang ternyata kalau kita punya produk nih, teman-teman, bukan cuma kita bisa pasarkan atau kita bisa jual ke Indonesia saja. Ternyata sekarang ada beberapa platform yang memungkinkan kita untuk menjual produk kita bahkan sampai ke luar negeri. Nah, jika dibandingkan dengan kita mungkin yang UKM yang masih belum go digital, itu kan marketnya hanya berada di sekitarnya saja ya. Misalnya nih, saya jualan jualan sepatu, toko sepatu di kota Makassar misalnya. Berarti kan bisa dilihat ya, marketnya hanya ada di Makassar. Nah, ini kan kalau kita pakai digital bisa dikirim sampai ke luar negeri atau di dalam Indonesia. Nah, tentu ini yang paling penting. Bukan cuma kita yang berpikir digital, market kita juga sudah go digital. Ya, jadi jangan pikir saya promosi nanti tidak ada yang lihat. Ada yang lihat, teman-teman. Tinggal kita bagaimana optimasi agar produk kita itu bisa dilihat dan bisa dibeli oleh orang yang melihat produk kita. Nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti teman-teman kami akan sampaikan secara teknis nih bagaimana optimasi Instagram, Facebook, WhatsApp marketing untuk maksimalkan potensi market yang melihat produk kita. Itu ya, teman-teman. Nah, apalagi nih di era pandemi, sudah hampir 2 tahun ya kita memasuki era pandemi, di mana banyak sekali bisnis yang mengalami penurunan. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang merasakan nih. Bahkan beberapa data mengatakan bahwa selama pandemi ada kurang lebih 80% rata-rata pendapatan UKM itu menurun ya. Itu dari beberapa sumber data yang ada. Nah, tapi dari sini ini kan kalau kita melihat dari sisi negatifnya, teman-teman, itu melihat dari omset turun. Padahal dari sisi positifnya
Akhirnya kan orang jadi sadar digital dari adanya pandemi ini. Coba teman-teman lihat. Mungkin ada yang punya anak ya, yang dulunya sekolah offline, sekarang harus sekolah online. Nah, di situ kita dipaksa untuk menggunakan online nih untuk mau tidak mau untuk menggunakan online. Bisa operasikan Zoom, buka akun digital media sosial lah dan sebagainya. Nah, itu jadi secara terpaksa dan ini peluang yang cukup menjanjikan untuk kita sebagai UKM. Nah, tentu pandemi juga menghasilkan digitalisasi yang makin masif ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah bisnis saya cocok untuk didigitalkan? Nah, kita akan jawab di sini nih. Nah, kita lihat dulu statistik pengguna Facebook di Indonesia bulan lalu di tahun lalu. Nah, Facebook itu sudah hampir 200 juta, Instagram sudah hampir 100 juta ya. Nah, dari sisi demografi jenis kelamin itu masih di Facebook itu ya kurang lebih 50-50. Begitupun di Instagram juga market share-nya 50-50. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, apapun bisnis kita bisa mulai go digital. Nah, kalau dulunya misalnya bisnisnya warung makan, nah gimana tuh saya digitalkan? Ya bisa pakai platform pengiriman online. Atau nih kalau kita misalnya dulunya warung makan, kita mau jual produk kita ke pulau lain, ya bisa. Misalnya nih kita kemas produk kita tidak dalam bentuk makanan jadi, tapi sebagiannya saja. Misalnya kita kemas sambalnya saja, ya bisa dikirim ke luar ya, atau bagian-bagian apa saja. Nah itu kan dengan adanya digital marketing ini itu bisa semua diambil peluang seperti yang saya contohkan tadi. Nah ini teman-teman pemetaan media digital nih. Saya nanti mau tanya nih, apakah teman-teman sudah ada yang menggunakan semua atau baru beberapa? Nah, ada website ya. Nah, bisa kita pakai blog ya, teman-teman, seperti WordPress atau Blogspot, atau kita buat website sendiri. Nah, di situ kita bisa pasang produk kita di website. Kemudian di media sosial juga, ya. Ini semuanya masih gratis ya, teman-teman. Kecuali yang website mungkin ada yang berbayar, ada yang gratisan. Nah, di media sosial ada Facebook, Instagram, dan kawan-kawan. Marketplace ada Shopee, Tokopedia. Bisa juga kita pakai email marketing dan conversation platform seperti WhatsApp dan Messenger. Nah, tentu masing-masing platform ini punya kelebihan masing-masing. Misalnya, kalau kita jualan di website, itu kita bisa tunjukkan maksimal produk kita secara full detail. Misalnya kita tampilkan dari sisi deskripsinya dengan lengkap. Kita juga bisa buat branding usaha kita nih menggunakan website. Misalnya kita beli domain sesuai dengan nama brand kita, terus produk kita ditampilkan di situ. Nah, kalau media sosial ini kan gratis ya teman-teman, bisa kita maksimalkan dari trafiknya dari media sosial. Nanti bisa diarahkan ke website atau diarahkan ke conversation platform seperti WhatsApp. Nah, beda kalau di marketplace. Kalau di marketplace itu kita bisa jualan langsung, produk kita terjual langsung. Misalnya nih kita pasang produk. Nah, itu kan kita tidak perlu handle lagi, handle apapun. Nanti marketplace yang menghubungkan customer dengan produk kita. Kemudian email, yaitu bisa kita maksimalkan untuk nge-blast promosi produk menggunakan email. Nah, begitupun dengan platform conversation. Nah, biasanya nih ada teman-teman mungkin di sini yang masih menggunakan conversation platform nih dari penjualan nih. Jadi ada yang promosi di Instagram terus diarahkan ke WhatsApp. Nah, itu kalau mau diefisiensikan, nah bisa diarahkan saja ke Shopee atau Tokopedia. Nah, jadi kita tidak perlu lagi nih untuk ngebalas chat satu persatu. Ya, kecuali memang teman-teman mau simpan datanya, yaitu bisa langsung diarahkan ke tombol WhatsApp. Nah, namun jika trafiknya sudah tinggi, nah itu akan kesulitan kalau teman-teman menggunakan conversation saja. Nah, bisa menggunakan bantuan dari marketplace ya. Nah,
Kalau kita bicara dari sisi budget teman-teman, ternyata ada dua nih. Ada yang versi berbayar atau paid marketing, ada yang versi organik. Nah, mungkin kita cenderungnya sekarang masih menggunakan yang organik. Ya, apa sih organik itu? Ya seperti kita promosi di sosial media, ya, atau sosial media marketing, atau konten marketing, ya, konten yang kita sebarkan dari sosial media kita, di website kita, ya, di WhatsApp kita, atau menggunakan website, ya, SEO, atau menggunakan list building. Itu semuanya versi gratisan teman-teman. Nah, dari yang berbayar bisa juga nih dimaksimalkan menggunakan sosial media ads seperti Facebook Ads, Google Ads, atau menggunakan endorsement, ya. Misalnya saya mau promosikan produk sepatu saya, ya bisa pakai endorsement, ya. Tapi endorsementnya ya dicari nih siapa kira-kira influencer yang cocok untuk saya pakai endorse. Nah, misalnya produk saya sepatu. Sepatunya dulu dilihat dulu nih marketnya atau customernya siapa. Misalnya customernya mahasiswa. Berarti carilah influencer yang dikenal oleh mahasiswa. Ya mungkin selebritis yang masih yang masih muda. Nah, beda kalau misalnya produk kita untuk ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Misalnya apa ya produk untuk ibu-ibu? Misalnya baju rumah atau gamis untuk ibu-ibu. Ya carilah influencer yang cocok untuk ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu biasanya suka mantengin siapa nih? Misalnya ustadz, ya, misalnya ustadz, atau kalau ibu-ibu kan biasa juga suka mantengin selebritis yang laki-laki misalnya, ya. Jadi bisa dimaksimalkan target influencer, target produk kita dengan influencer yang kita ingin pakai untuk promosi. Ya, jadi ada tekniknya teman-teman. Nah, itu dari sisi budgetnya, ya. Kemudian apa sih keunggulannya yang organic marketing? Nah, itu ya memang dia murah teman-teman, tapi tidak tertarget, ya. Kadang nih kita sudah blast promosi banyak di sosial media, di WhatsApp, ya, tapi tidak tertarget, ya. Kan orang yang ngefollow kita tidak bisa tahu nih berapa sih umurnya, ya, apa sih kebiasaannya. Jadi tidak tertarget. Memang gratis. Tapi keunggulannya dia murah dan cocok dipakai untuk jangka panjang, yaitu kebutuhan branding, ya. Nah, beda kalau kita menggunakan paid marketing atau marketing yang berbayar. Ya, memang dia mahal, teman-teman, tapi ya cukup efektif lah, cukup tertarget. Misalnya nih ya, kita setting kita pakai Facebook Ads, itu kan bisa diatur, ya. Saya mau target orang yang melihat iklan saya ini umurnya berapa. Saya mau lihat iklan saya ini, saya mau iklan saya dilihat oleh laki-laki atau perempuan. Nah, itu bisa diatur semua. Nah, disinilah kita pentingnya tahu siapa sebenarnya market kita. Kita harus tahu nih target market kita siapa, bagaimana membaca target market. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ya. Kemudian keunggulan dari paid ads itu dia cepat, ya, teman-teman. Nah, beda kalau tadi kan yang organik memang murah, tapi ya pertumbuhannya agak lambat. Nah, kalau kita mau yang jualannya cepat, ya bisa pakai saja ini paid advertising, ya. Misalnya menggunakan iklan di Instagram, ya, iklan di Facebook, ya. Nah, itu jalannya cepat kalau menggunakan iklan yang berbayar. Tapi perlu diingat, ya, iklan berbayar itu goals-nya cenderung jangka pendek, ya. Beda tadi kalau yang organik itu kita bisa goals-nya jangka panjang, ya, bisa digunakan untuk branding, ya. Biasanya tuh paid ads dipakai kalau ada yang goals-nya omset, ya, omset produknya terjual langsung, ya, bisa menggunakan paid ads. Tapi ada strateginya, teman-teman. Kita juga bisa menggunakan paid ads untuk branding, ya, dengan strategi-strategi tertentu. Makanya kita harus pelajari nih yang disebut dengan funnel. Nah, funnel itu kan kita membuat customer kita itu berjalan sesuai dengan yang kita desain, ya.
dari mereka kenal produk kita, dari mereka follow kita. Nah, itu bisa diatur funnelnya. Nanti di sini saya jelaskan. Ya. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana saya memulai digital marketing? Apa yang harus saya pelajari? Nah ini ya, ada kurang lebih 4 langkah yang saya coba jelaskan di sini. Bagaimana kita memulai digital marketing? Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, nah ini saya harus tekankan kepada teman-teman, pahami target market. Ya, ini adalah step pertama nih. Kalau kita mau memaksimalkan digital marketing, pahami target market. Kemudian yang kedua, tentukan goals-nya. Ya, apakah kita mau jualan, apakah kita mau branding, apakah kita mau mengumpulkan database. Nah, itu semua harus ditentukan dengan jelas di awal agar iklan dan promosi kita itu tidak boncos lah istilahnya, tidak ke orang yang salah sasaran. Kemudian yang ketiga itu pahami strategi marketingnya. Yang keempat ya barulah kita eksekusi. Nah, kita coba lihat nih. Yang pertama. Nah, pahami target market. Kenapa kita harus pahami target market? Karena dengan memahami target market kita, otomatis ya teman-teman, kita bisa menargetkan promosi kita kepada orang yang tepat. Nah, misalnya nih, mungkin di sini ada teman-teman ya yang jualan hijab ya. Pasti kan mereka sudah memahami ya target marketnya. Siapa sih target marketnya? Ya otomatis perempuan ya teman-teman. Perempuan, usianya berapa. Nah, itu harus diketahui dulu. Ya, kan hijab kan ada macam-macam ya. Ada yang untuk anak SMA, ada yang untuk anak kuliah, ada juga hijab untuk ibu-ibu. Nah, kita harus tahu nih siapa sebenarnya target saya yang mana. Nah, sehingga ketika kita mengetahui target market kita, kita bisa membuat konten promosi yang sesuai dengan target market kita. Contohnya tadi, saya tahu nih, saya jualan hijab untuk anak kuliah. Ya otomatis saya pakai konten promosi yang menggunakan bahasa-bahasa gaul ya. Beda kalau saya mau targetkan promosi untuk ibu-ibu. Ya saya harus pakai bahasa yang sopan, bahasa yang tidak alay lah. Karena ibu-ibu tidak akan mengetahui kalau saya pakai bahasa yang alay. Ya, kalau saya mau targetkan tadi seperti mahasiswa ya pakai bahasa yang gaul atau pakai bahasa yang alay. Misalnya, hi sis, ini panggilannya hi sis, hi bro. Kalau yang ibu-ibu kan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi dengan mengetahui target promosi yang tepat, yang otomatis kita bisa membuat konten promosi yang sesuai juga, ya. Harus tahu juga nih di mana lokasi target market saya, di kota apa, kebiasaannya apa. Kita akan lihat lebih detail di sini. Nah, contohnya saya nih misalnya kita atau mungkin di sini teman-teman ada yang jualan produk anak-anak seperti ini, buku anak. Nah, bagaimana sih kita memahami market dari buku anak ini? Siapa kira-kira teman-teman? Saya mau lihat nih di kolom chat. Kira-kira buku anak ini marketnya siapa teman-teman? Ayo coba dibalas di kolom chat. Siapa? Oh, Ya. ada yang menjawab anak-anak. Ada yang menjawab ibu-ibu. Orang tua. Oke, orang tua. Orang tua berarti ada yang anak-anak dan orang tua. Nah, ada yang guru. Oh iya. Nah, di sini teman-teman. Di sini kita lihat ya, siapa sih sebenarnya target marketnya untuk buku itu? Ya, memang ini produknya buku anak, tapi target marketnya bukan anak-anak. Karena apa? Karena bukan anak-anaknya yang membeli bukunya, ya teman-teman ya. Jadi targetnya itu adalah ibu-ibu. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui target market dari produk kita, ya. Jadi buku itu bukan dibeli oleh si anak, buku itu dibeli oleh ibunya atau bapaknya. Makanya konten promosi kita maksimalkan promosi yang kita tujukan untuk ibu-ibu. Nah, sudah kita tahu ibu-ibu yang apa nih? Ibu-ibu yang usianya berapa, kebiasaannya apa, pekerjaannya apa, tempat nongkrongnya apa. Ya itu ya teman-teman ya, cara membaca
cara memahami dan cara membaca target market. Ya. Nah, di sini saya coba contohkan market persona, bagaimana teman-teman bisa mendesain detail dari marketnya teman-teman. Misalnya tadi untuk buku anak, itu target market saya inisialkan ya, Bu Yuni. Di sini saya pajanglah gambar ilustrasi Bu Yuni. Nah, target market dari buku anak-anak itu adalah Ibu Yuni. Dan saya di sini list nih, backgroundnya apa, tantangannya apa, ketakutannya apa, hobinya dan interestnya apa, goalsnya apa. Ya, contohnya saya buat nih ilustrasi dari background Bu Yuni, market dari produk buku anak saya tadi. Nah, Ibu Yuni adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak berusia 5 tahun. Usianya saat ini 30 tahun. Dan jenis kelaminnya perempuan. Nah, saya sudah tahu nih Bu Yuni. Jadi, gimana teman-teman kira-kira kalau saya pakai bahasa saya menyampaikan konten promosi saya untuk Ibu Yuni ini, pakai bahasa gaul kah? Pakai bahasa sopan kah? Ya, karena saya tahu nih Bu Yuni sudah berusia 30 tahun, ya kurang lebih rata-rata ibu-ibu yang memiliki anak usia 5 tahun adalah rata-rata 30 tahun. Berarti saya harus menggunakan konten promosi yang lebih sopan, ya. Bukan konten promosi yang alay. Begitupun nanti di Instagram saya. Saya buat konten promosi yang cocok untuk si Ibu Yuni ini, si Ibu Yuni konsumsi. Jadi bisa lebih tepat sasaran. Nah, Ibu Yuni ini memiliki tantangan. Dia tidak tahu memulai dari mana untuk mendidik anak di rumah. Mau berinteraksi aktif dengan anak, tapi tidak punya medianya. Nah, ini yang bisa diangkat nih nanti di konten promosi teman-teman. Misalnya, hai Ibu, apakah Ibu tidak bisa mendidik anak di rumah karena tidak tahu mulai dari mana atau tidak punya medianya? Nah, ini terus ditampilkan bukunya. Nah, dengan mengetahui tantangan si Bu ini, kita bisa olah konten promosi kita yang sesuai dengan tantangan si target market kita dengan lebih spesifik, ya. Jadi sudah dua ya, sudah dari background, sudah dari tantangan. Jadi tadi dengan mengetahui backgroundnya, saya bisa buat desain promosi yang lebih cocok untuk Bu Yuni. Begitupun dengan tantangan, saya bisa maksimalkan nih cara promosi saya dengan Bu Yuni seperti apa, menyampaikannya juga seperti apa. Nah, goalsnya ternyata Bu Yuni ini ingin bisa mendidik anak dengan baik, ingin anaknya aktif, ingin anaknya cerdas, ingin anaknya soleh. Nah, ini juga bisa diangkat di konten promosi kita. Misalnya, saya promosi di Instagram nih, atau saya pakai iklan berbayar. Nah, saya pakai kata-katanya seperti ini. Ibu ingin anak aktif, ibu ingin anaknya cerdas, ibu ingin anaknya soleh. Kami memiliki buku yang seperti ini, yang cocok untuk ibu pakai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan mengetahui goals-nya, kita juga bisa maksimalkan cara kita menyampaikan materi produk kita. Ya, jadi mungkin teman-teman yang selama ini kalau promosi itu hanya menyampaikan fitur saja. Misalnya buku segini lembar halamannya, dibuat dari kertas apa, ya beratnya berapa. Padahal sebenarnya kalau kita mau promosi dengan maksimal, itu kita bisa maksimalkan di benefitnya. Benefit apa yang market kita dapatkan nanti setelah mendapatkan bukunya. Ya bukan cuma fiturnya. Misalnya saya sampaikan benefitnya, ini bisa membantu anak ibu aktif, cerdas, soleh, dan bisa membantu anak ibu untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada alasan lagi. Ibu mau berinteraksi dengan anak, tapi tidak punya medianya. Nah, kami punya, ya. Itu cara memaksimalkan promosi dengan memahami market kita dengan baik. Kemudian hobinya apa? Hobinya ternyata Bu Yuni ilustrasinya dia suka dengar kajian agama dan aktif di Facebook. Nah, dengan mengetahui atau mengilustrasikan Ibu Yuni aktif di Facebook, berarti kita bisa memaksimalkan promosi kita di kanal tersebut di Facebook, ya, bukan lagi di Instagram atau di media lainnya. Ya, ini teman-teman bisa coba sendiri ya, di rumah masing-masing, coba meramu nih. Sebenarnya market saya ini siapa sih?
Jangan sampai ada yang sudah bertahun-tahun jualan tapi belum tahu nih siapa marketnya. Ya tadi contohnya saudara kita yang di Poliwali Mandar kan jualan baju ya, saya lihat di backgroundnya. Ya mungkin ya sudah tahu nih market saya adalah anak muda. Tapi yang secara spesifik apa? Ya karena kan baju itu kan ada banyak macam ya. Misalnya anak muda yang cenderung suka baju di distro itu kebiasaannya apa? Ya suka nongkrongnya di mana? Nah itu kan jelas. Anak muda yang suka beli baju yang tidak di distro itu nongkrongnya di mana, hobinya apa. Nah, dengan mengetahui spesifik target market kita, kita bisa menyampaikan produk kita dengan maksimal ya. Agar selain agar produk kita itu tingkat konversinya atau tingkat penjualannya bisa tinggi. Nah, ini yang terakhir teman-teman bisa ilustrasikan ketakutannya Bu Yuni ini apa? Oh, ternyata Bu Yuni ini takut jika anaknya tidak aktif. Takut jika anaknya tidak mendapatkan pendidikan sejak dini. Nah, makanya ini juga bisa kita maksimalkan di konten promosi kita, ya. Jadi karena Ibu Yuni takut jika anaknya tidak mendapatkan pendidikan sejak dini, kami menghadirkan buku ini untuk Ibu Yuni didik anak sejak dini di rumah. Nah, itu ya teman-teman, bagaimana kita mengilustrasikan market kita. Bagaimana kita menggambarkan market kita untuk memaksimalkan penyampaian promosi atau pesan produk kita kepada market tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya produk saya nih general, ya, produk saya luas, marketnya luas. Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa market persona, ya. Misalnya market persona 1 ini, market persona 2 detailnya ini, market persona 3 detailnya ini. Contohnya apa ya? Produk yang memiliki target market yang banyak. Ya, ada yang bisa kasih contoh teman-teman? Silahkan di kolom chat. Kira-kira produk yang target marketnya bisa lebih dari satu apa? Makanan. Ya, makanan. Oke. Nah, misalnya ada yang jual produk makanan ya, produk makanan. Misalnya bakso aci, tahu kan bakso aci yang terkenal itu? Nah, itu kan sebenarnya bakso aci target marketnya luas nih. Target marketnya general. Sehingga kita harus memetakan target marketnya bakso aci ini siapa saja. Misalnya target market 1 untuk anak mahasiswa. Karena kan anak mahasiswa juga suka ini ya, biasanya suka makan makanan yang instan di kos-kosannya. Nah, sehingga kita harus membuat detail market persona untuk mahasiswa ini. Nah, kemudian yang kedua, ibu-ibu juga tuh suka banget makan bakso biasanya. Nah, kita harus buat lagi market persona untuk ibu-ibu. Kita catatlah si ibu-ibu background-nya apa, tantangannya apa, kata kuncinya apa, hobinya apa, goals-nya apa. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengkomunikasikan produk bakso tadi dengan terarah ya. Kalau saya mau targetkan si mahasiswa, berarti saya promosinya pakai data yang ada di market persona saya. Ya, kalau saya mau promosinya untuk ke ibu-ibu, berarti saya pakai data yang ada di market persona untuk ibu-ibu. Misalnya, kalau mahasiswa tuh sukanya biasanya nongkrongnya di Instagram ya. Berarti iklannya saya bombardir di Instagram untuk yang mahasiswa, menarik itu mahasiswa. Nah, kalau ibu-ibu itu kan cenderung aktif di Facebook ya. Facebook. Nah, makanya untuk ibu-ibu targetnya saya buatlah iklannya di Facebook. Ya, dan sesuai dengan target persona, market persona yang sudah saya desain tadi. Nah, itu ya teman-teman, kenapa kita harus mengetahui market persona agar ini tidak promosi kita tidak salah arah ya. Lebih spesifik, lebih detail ya. Nah, ada yang jawab nih skincare ya, banyak ya contohnya. Nah, itu ya teman-teman, harus mengetahui target marketnya dulu. Yang kedua, untuk memaksimalkan digital marketing, tentukan goals-nya. Apakah teman-teman mau branding, apakah mau closing atau penjualan, apakah mau kumpulkan database. Nah, itu beda-beda perilakunya ya, teman-teman. Nah, teman-teman harus paham nih. Ada yang disebut dengan customer journey ya, atau consumer journey.
Nah, kita ilustrasikan. Yang paling di atas ini adalah orang-orang, misalnya orang-orang yang banyak nih. Nah, ya. Jadi dari atas tuh ada awareness, ada consideration, ada conversion, dan ada loyalty. Nah, kita bahas yang paling atas dulu. Nah, awareness adalah ini orang-orang yang tahu nih kalau produk atau bisnis kita ada, ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara kita membuat orang yang tahu menjadi orang yang membeli, ya. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, kita nanti bahas di slide berikutnya. Jadi yang pertama ada orang yang awareness, ya tahu kalau produk kita ada. Misalnya saya punya usaha catering, ya. Saya pengen mereka tahu nih kalau catering saya ada. Nah, nanti ada caranya. Bagaimana cara kita membuat mereka tahu. Kemudian orang-orang yang sudah tahu produk teman-teman, itu kalau dia tertarik, biasanya dia masuk ke tahap consideration atau melakukan pertimbangan. Apakah saya rasa nih produk catering tadi ini bermanfaat untuk saya. Saya rasa juga produk baju ini bermanfaat untuk saya. Nah, di level kedua ini, disinilah orang-orang yang mulai memiliki pertimbangan di benaknya untuk beli produk teman-teman. Nah, contohnya biasanya nih orang-orang yang ada di consideration ini bisa dilihat nih orang-orang yang sudah follow Instagram teman-teman itu kan otomatis ya sudah tahu ya kalau produk dan usaha teman-teman ada. Nah, sekarang tinggal caranya nih orang yang memiliki pertimbangan ini bagaimana agar mereka membeli atau ada di tahap conversion. Nah, ya jadi orang yang sudah mempertimbangkan tadi bagaimana kita maksimalkan tekniknya agar mereka bisa membeli. Nanti ada caranya di sini ya. Nah, kemudian setelah membeli bagaimana agar dia membeli lagi ya. Nah, disinilah kenapa kita harus paham target digital marketing, karena goals kita bukan cuma orang sampai di membeli saja, tapi sampai orang yang sudah membeli tadi bagaimana agar dia bisa membeli lagi ya, bisa merekomendasikan produk kita ke temannya. Ya, nanti kita coba jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini nih teman-teman menarik ya. Teman-teman harus tahu kalau market itu ada temperaturnya ya, temperatur market. Ya, mungkin di sini sudah pernah ada yang dengar juga. Kalau temperatur market itu ada 3. Jadi customer itu sebenarnya ada 3 teman-teman jenisnya. Ada yang cold, ada yang warm, ada yang hot ya. Nah, cold itu apa? Nah, cold itu dia adalah orang yang belum kenal produk kita, ya. Orang yang belum tahu kalau produk saya ada nih, usaha saya ada. Sehingga peluang untuk membelinya ya pasti tidak ada, ya. Karena mereka belum tahu. Nah, sedangkan di warm itu orang-orang yang sudah kenal produk kita, tapi mereka belum membeli. Nah, disinilah tantangan kita bagaimana membuat orang yang warm ini, orang yang sudah kenal produk kita ini menjadi membeli. Nah, orang-orang yang di temperatur hot ini adalah orang-orang yang sudah pernah beli produk kita. Ya, jadi ada 3 ya teman-teman. Ada cold, yaitu orang yang belum kenal produk kita. Ada warm, orang yang sudah tahu kalau produk kita ada. Yang hot, orang yang sudah pernah beli produk kita. Mari kita lihat gimana sih kita maksimalkan ketiga market ini agar bisa saling bergeser. Cold ke warm, warm ke hot. Ya. Nah, cold itu adalah orang-orang yang belum pernah tahu produk kita ada, belum pernah lihat iklan kita ya, belum pernah tahu Instagram kita, belum pernah tahu kalau yang jualan offline belum tahu lokasi, belum pernah lihat toko saya. Kalau yang warm itu biasanya ciri-cirinya adalah followers kita di medsos. Nah, itu kan kalau followers otomatis ya pasti sudah kenal produk dan usaha kita. Orang yang sudah pernah lihat iklan produk kita, ya misalnya teman-teman yang scrolling Instagram, tiba-tiba mejeng iklan. Nah, itu kan dia sudah lihat iklan kita. Nah, itu adalah orang-orang yang masuk di kategori warm. Ya. Orang yang pernah dengar produk kita, mungkin dari temannya, dari keluarganya. Nah, kemudian yang hot itu orang yang sudah menjadi pembeli kita, atau orang yang sudah pernah membeli produk kita. Nah, kira-kira teman-teman, kalau saya mau konversi market yang cold ini, yang dingin ini, yang belum tahu
Kalau produk saya dan usaha saya ada ini bagaimana teman-teman? Ada yang bisa jawab di komen mungkin? Ya, untuk mengubah market menjadi dari cold ke warm, bagaimana teman-teman? Ada yang bisa jawab di komen? Ya, jadi untuk mengubah market yang cold ini yang belum tahu produk kita ada ini ya caranya kita harus promosi atau kita harus iklan ya. Promosi, maksimalkan Instagram kita, maksimalkan konten Instagram kita agar bisa muncul di berandanya atau muncul di kolom discovery Instagramnya, explore Instagramnya. Maksimalkan produk Facebook kita, upload di grup-grup yang ada agar mereka tahu. Ya minimal mereka ngeh nih kalau usaha atau produk kita ada. Misalnya kita brand baru ya, biasanya nih ya brand yang masih baru itu mereka memiliki mereka dari tahap ini nih, marketnya masih cold. Nah, tugasnya adalah bagaimana membuat customer itu banyak yang di sisi warm ya. Bisa juga pakai iklan berbayar seperti Instagram, Facebook Ads ya. Itu bisa mempercepat konversi market yang cold menjadi warm. Kemudian dari warm untuk menjadikannya hot bagaimana? Ya itu kan kadang ya teman-teman, kita tuh sudah banyak follow akun Instagramnya produk-produk atau brand. Tapi sudah bertahun-tahun kita follow, kita tidak pernah membeli. Nah, di sini ada masalah nih teman-teman. Di sini ada masalah, bukan dari kita, tapi mungkin dari brand tersebut yang kurang mengkomunikasikan produknya kepada followersnya. Sehingga followers yang tadi ada di posisi warm itu susah untuk naik menjadi hot. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan edukasi, ya, melakukan promosi secara rutin di Instagram kita. Produk kita apa, benefitnya apa, agar orang-orang yang mau follow atau orang-orang yang sudah tahu produk kita itu bisa terkonversi menjadi hot. Nah, cara edukasinya menggunakan market persona yang tadi. Contohnya tadi kan produk buku. Nah, bagaimana kita edukasi kalau produk kita ada? Ya, sampaikanlah edukasi mengenai urgensi, misalnya kita mendidik anak sejak dini, media apa saja yang bisa dipakai, ya, dan cara-cara edukasi yang lainnya agar si ibu ini ngeh nih, agar di benaknya tertanam nih. Oh iya betul juga ya. Sampai-sampai sehingga kalau kita promosikan sekali saja produk kita, tampilkan produk kita, mereka akan tertarik membeli karena kita sudah edukasi mereka dengan baik bahwa produk kita bisa menyelesaikan masalah mereka. Ya, sampaikan benefit produk, sampaikan goals produk kita yang bisa membuat goals dari customer kita tercapai. Nah, kuncinya adalah rutin, ya, rutin membuat konten di Instagram, di Facebook, agar message atau pesan benefit produk teman-teman yang mau sampaikan kepada market itu tersampaikan. Nah, ini ya teman-teman, nanti diikuti saja ya kelas berikutnya, nanti di sana akan diajarkan bagaimana kita maksimalkan Instagram marketing dan Facebook marketing untuk menyampaikan edukasi produk kita kepada customer agar customer yang dari tadinya masih warm atau hangat itu menjadi hot, menjadi customer yang panas. Nah, nggak sampai di sini teman-teman. Ternyata customer yang ada di hot ini bisa kita naikkan lagi. Ya, kemana? Ya, kita jadikan mereka beli lagi. Kita jadikan mereka customer yang loyal. Caranya seperti apa? Nah, ini saya sampaikan tekniknya nih. Nah, teman-teman coba tawarkan produk baru atau produk lain nih kepada teman-teman. Misalnya teman-teman punya database orang-orang yang sudah membeli, ya, coba lakukan penawaran produk baru, ya. Kalau orang yang sudah tahu brand kita ada, itu bisa dipastikan dia tidak akan risih ya kalau kita berikan dia promosi. Tapi kalau orang kita promosikan langsung produk kita kepada orang yang belum pernah kenal atau orang yang belum pernah ngeh, misalnya kita kirimkan promosi di WhatsApp-nya, itu dia akan risih, bahkan bisa ngeblok WhatsApp kita. Makanya kita harus hati-hati nih menggunakan WhatsApp marketing juga. Nah, untuk customer yang sudah beli produk teman-teman, disimpan tuh datanya, disimpan WhatsApp-nya.
Sehingga kita bisa lakukan penawaran produk baru kalau ada produk baru. Nah, kita juga bisa lakukan upselling. Upselling itu apa? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, bahkan teman-teman, kita bisa jadikan customer kita itu reseller lagi ya. Kita bisa ajakan partnership. Misalnya customer yang betul-betul cinta dengan produk kita. Itu dimaksimalkan. Coba tawari dia jadi reseller produk kita. Ya, coba komunikasi dengan baik. Bisa juga jadi agen ya. Sehingga kita bisa memaksimalkan market yang hot ini, orang yang sudah pernah beli produk kita ini menjadi customer yang betul-betul loyal, betul-betul bisa beli lagi ya. Nah, ada caranya teman-teman. Bagaimana kita mengelola market yang hot ini agar dia bisa beli lagi dan loyal. Nah, kemudian ini upselling itu apa sih teman-teman? Misalnya teman-teman jualan es krim ya. Kita tawari Ibu beli es krim ini, apakah mau topping ini, mau topping A, mau topping B, mau topping C? Ya, kalau yang jualan baju tadi, ibunya sudah beli baju kita, ibu apa sekalian tidak beli celananya atau tidak sekalian beli hijabnya, yaitu namanya teknik upselling. Tapi hati-hati ya teman-teman, upselling ini bisa dilakukan oleh customer yang hot. Ya, jangan upselling kepada customer yang masih cold. Ya, customer yang masih cold itu treatmentnya adalah kita edukasi dulu, kita branding dulu nih. Ya, kita kasih tahu dulu kalau produk kita ada. Nah, kalau yang hot itu, kalau yang market hot itu ya teman-teman, itu istilahnya tuh sudah mendidih nih. Artinya kita tawarkan apapun pasti dia bisa menerimanya ya. Jadi lakukan upselling, berikan produk tambahan, berikan produk pelengkap. Misalnya teman-teman ada yang jualan HP di sini. Itu jangan berhenti sampai di HP-nya saja, coba ditawarkan. Ibu, apa tidak sekalian beli anti gores HP-nya, tidak sekalian beli casing HP-nya yang gambar ini, itu kan teknik upselling. Dari satu produk kita bisa jual banyak produk tambahan. Yang mungkin jualan buku anak, ya mungkin bisa melakukan upselling. Ibu tidak beli sekalian buku anak yang cerita ini. Buku anak yang cerita ini kan buku anak banyak ini ya, banyak seri ceritanya ya. Jadi kalau dia beli satu seri, coba ditawarkan lagi nih, Bu ada seri baru ini Bu, apa tidak sekalian dibeli lagi ya. Nah kalau yang cross selling itu kita coba tawarkan paket bundling ya, paket bundling. Misalnya ibu karena ibu berminat membeli bajunya, apa tidak sekalian dibeli hijabnya. Nanti kita kasih diskon nih. Nah, itu teknik bundling ya, teknik cross selling ya. Tadi yang jualan buku, ibu bukunya tidak sekalian dibeli 3, nanti ada diskon misalnya 10% kalau beli 3. Ya, kalau cuma 1 ya tidak mendapatkan diskon. Kalau membelikan sekalian 2 atau 3 nanti diberikan diskon misalnya beberapa persen. Ya. Jadi itu bisa dimaksimalkan untuk teman-teman yang punya data market yang hot ini ya. Bisa melakukan upselling dan cross selling. Nah, itulah teman-teman kenapa kita harus melakukan strategi digital marketing. Karena ternyata penjualan itu bukan cuma sampai di customer beli produk kita, ya. Nah, kalau menggunakan digital marketing itu ada strateginya. Misalnya kita simpan datanya si market kita, pembeli kita, customer kita, nanti bisa diapakan gitu ya. Nah, di sini saya coba berikan caranya nih. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar kita tuh penjual online harus membuat kolam ya. Kolam itu apa sih? Bukan ini ya teman-teman, bukan kolam ikan ya, tapi kolam database atau teknik ini sering juga disebut dengan list building ya. Nah, misalnya nih kita buat kolam. Nah, ya jadi kita simpan database. Jadi kalau kita sudah punya banyak database itu kan enak kita mancing ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini ya cara membuat kolam database. Itu menggunakan teknik lead magnet ya. Misalnya kita membuat kolam database ya untuk usaha kita. Kita bisa membuat program gratisan ya. Misalnya kita buat e-book ya, kalau yang marketnya ibu-ibu mungkin bisa buat e-book
itu ya, buku yang bentuk PDF ya, untuk misalnya kumpulan resep atau tips tips mendidik anak dibuat dalam bentuk e-book. Nah, bisa juga buat webinar ya. Bisa juga buat webinar gratisan tuh. Nah, dengan adanya banyak orang yang registrasi, nah itu kan menjadi database-nya teman-teman ya. Bisa juga buat kuis ya. Apa kita promosi di Instagram, di Facebook, kita buat kuis, siapa yang mau mendapatkan hadiah nih? Ya, jawab di form yang disediakan ya. Misalnya tadi yang yang jualan baju tuh. Nah, itu kan sebenarnya bisa dimaksimalkan ya untuk membuat kolam database. Ya, Kak bagaimana Fandi, kita mohon maaf Kak Fandi, waktunya sisa 5 menit ya. baik. Jadi itu yang kolam baju jualan baju bisa dimaksimalkan kolamnya nih untuk mengumpulkan pemuda-pemuda target marketnya. Bisa mungkin membuat nonton bareng ya atau kuis di Instagramnya mengenai mengenai seputar dunia anak muda gitu ya. Nah, bisa buat konten gratisan juga. Nah, ini juga bisa buat produk gratis ya. Eh, Silakan datang ke toko kami. Nanti ada produk gratis ya. Tinggal masukkan kontaknya ke database kami ya. Bisa buat voucher diskon juga. Bagi yang mau voucher diskon silakan chat kami ya. Jadi otomatis kan orang yang ngechat akan masuk ke kontak kita ya teman-teman. Nah, itu disimpan semua. Sehingga banyak kita buat program gratisan, besar juga kolam database kita ya teman-teman. Nah, setelah kita buat program gratisan ya promosikanlah biar ada orang yang respon. Misalnya di Facebook, di Instagram atau di WhatsApp, dipromosikan agar ada orang yang respon. Setelah orang respon kan dia akan daftar ya teman-teman untuk dapatkan program gratisan yang sudah kita buat, misalnya e-book. Itu kan akan daftar tuh entah di form kah atau diarahkan ke WhatsApp kita. Nah, itu disimpan teman-teman, disimpan dengan rapi, bisa di Excel atau di buku. Ya, daftar misalnya kolam database saya ini sudah besar, misalnya sudah ribuan orang. Nah, itu kan bisa dikonversi menjadi hot market ya, jadi customer dengan ada tekniknya di sini. Jadi bagaimana kita mengelola kolam database yang sudah banyak dikumpulkan agar loyal dan aktif. Kolam yang sudah ada kita rutin kirimkan tips ya, bisa bisa perkenalkan, Ibu, saya dari brand ini yang sudah Ibu daftarkan nomor HP-nya untuk mendapatkan e-book. Ini saya kirimkan tips rutin ya mengenai tips mengelola keluarga mungkin atau tips resep masakan ya. Aktif edukasi juga. Berikan akses konsultasi kalau teman-teman mau aktif berinteraksi dengan mereka. Terus bisa juga buat webinar gratis untuk database khusus untuk anggota yang ada, orang-orang yang ada di database teman-teman. Jadi itu tekniknya ya. Jadi jangan langsung dijuali dulu teman-teman. Diedukasi dulu. Diberikan akses dulu, berikan tips dulu. Jangan langsung dijuali ya. Pakai teknik yang tadi ya teman-teman. Jadi edukasi produk teman-teman apa, benefitnya apa. Nah, ini ya contohnya nih. Contoh kasus funneling dengan lead magnet. Ibu Dewi jualan buku. Nah, Ibu Dewi ini bagikan nih, siapa yang mau tips parenting untuk anak, tips parenting anak, silakan daftar di link berikut. Nah, disebarlah linknya di Facebook, promosinya di Instagram, promosinya di WhatsApp. Kemudian orang akan mengisi tuh formnya. Ya, masukkan nomor WhatsApp-nya, masukkan emailnya. Setelah masukkan emailnya, nah itu kan sudah ada ya database-nya teman-teman. Nah, barulah Ibu Susi ini mengirimkan tips parenting yang sudah dijanjikan tadi, misalnya 1 kali per pekan. Nah, otomatis kan mereka ini sudah jadi warm market ya teman-teman. Orang yang sudah aktif dengan interaksi dengan kita. Nah, setelah rutin kirimkan tips, ya tadi caranya jangan langsung dijuali, diedukasi dulu ya. Benefit produk teman-teman apa ya? Apa yang masalah yang bisa diselesaikan produk teman-teman untuk mereka. Ya, setelah rutin kirimkan tips, nah, barulah Ibu Susi kirimkan penawaran produk ya, menawarkan produk bukunya tadi. Nah, jika tidak membeli, diapakan? Ya, kirimkan lagi tips edukasi lebih banyak lagi. Kemudian setelah ada yang membeli, nah ini bisa di upselling nih teman-teman.
bisa ditawarkan produk baru, bisa ditawarkan promo khusus orang yang sudah membeli produk, bisa ditawarkan paket bundling ya. Jadi itu strateginya teman-teman. Tidak cuma promosi jualan sudah selesai, promosi jualan sudah selesai, omset ada. Ya, tapi kita memaksimalkan data. Itulah dengan menggunakan digital marketing, itu kita berarti berjualan dengan strategi. Ya, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan disampaikan nih tips untuk Instagram marketing, Facebook marketing, dan WhatsApp marketing untuk melengkapi materi yang ada di hari ini. Baik teman-teman, mungkin itu materi dari saya. Saya kembalikan dulu ke Pak Sukri, ke Kak Sukri selaku moderator. Oke, sangat luar biasa sekali ya pemaparan dari Kakak Irfandi ya, terkait dengan pengantar digital marketing ini. Ada banyak daging yang kita peroleh hari ini, teman-teman. Ya, untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Kami akan pilih secara acak, ataupun yang ingin mengetik pertanyaannya boleh langsung ketik di kolom chat. Nanti pertanyaan itu akan kami pilih secara acak. Ya, yang ingin bertanya dengan langsung bersuara, silakan menggunakan fitur raise hand. Nanti kami akan sebut namanya, ya, kemudian kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, raise hand pertama, Putri Indrasari. Ya, silakan Kak Putri Indrasari diperkenalkan dulu ya, asalnya dari mana, saat ini sedang membangun bisnis apa. Silakan. Ya, Kak bisa dengar suaranya? Bisa, merdu. Terdengar? Iya. Oh, ya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, belum bisa on cam karena takut jaringannya tidak stabil. Siap. Ya, perkenalkan nama saya Putri Indrasari, biasa dipanggil Putri. Saat ini saya masih mahasiswa di Politeknik Media Kreatif Makassar atau Polimedia. Dan saat ini sedang menjalankan usaha atau di bidang socialpreneur bersama tim di bidang pengolahan hasil ternak seperti daging, telur, dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, saya dan tim sebelumnya Kak Fandi itu masih melakukan promosi face to face atau person to person. Nah, untuk menuju ke digital marketing ini, usaha yang sebenarnya sebelumnya masih dijalankan secara manual atau organik, terus menuju ke digital marketing ini, terus kita sudah tahu sasaran kita misalnya untuk kaum-kaum milenial ataupun ibu-ibu atau orang tua dan masyarakat yang usia misalnya 30 tahun ke atas. Untuk tahap awal sebagai pemula menuju digital marketing itu atau penjualan melalui digital, itu apakah kita perlu fokus satu platform dulu sebagai branding atau bisa memanfaatkan semua platform untuk pemula sebagai branding dulu, Kak. Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima langsung kasih. Oh iya. saya langsung jawab ya, Kak. Ya, silakan. Ya, menarik sekali ya usaha dari kakak tadi ya. Berarti menjual daging olahan, produk-produk olahan hasil ternak ya. Nah, terus pertanyaannya, apakah gimana saya harus mulai? Apakah saya harus fokus ke beberapa platform, satu platform saja atau satu target market saja? Ya. Nah, di sini sebenarnya bisa dimaksimalkan ke semuanya secara bersamaan atau secara simultan, ya. Nah, bagaimana ya? Misalnya saya pakai platform Instagram itu untuk promosi kepada target market yang cocok. Nah, siapa sih target market yang cocok untuk Instagram? Ya, anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu akan cenderung aktif di Instagram dibandingkan di Facebook. Ya. Jadi target market yang kedua misalnya ibu-ibu atau orang-orang yang sudah berkeluarga. Nah, itu mereka akan cenderung aktif di Facebook. Nah, untuk target market ibu-ibu bisa dimaksimalkan di Facebook atau kakak tadi bisa memaksimalkan lead magnet untuk mengumpulkan database nih, ya. Jadi satu kakak promosikan untuk anak muda nih.
mengumpulkan database anak muda. Ya tentu nanti di situ database-nya akan dikirimkan tips-tips yang cocok untuk atau edukasi yang cocok untuk mereka. Ya misalnya kenapa sih kamu harus menggunakan produk ini? Apa sih benefitnya? Nah, kakak juga bisa membuat langsung 2 lead magnet nih, langsung 2 database, tapi database-nya dipisah dan treatment-nya juga dipisah. Ya misalnya untuk ibu-ibu, ya tadi ya cocok tuh kalau mau bagikan tips-tips mengenai mengelola keluarga ya atau parenting, karena ibu-ibu akan sangat suka tuh. Nah, itu teknik lead magnet yang bisa kakak buat. Nah, jadi bisa sih dimaksimalkan secara simultan saja, secara bersamaan Instagram dan Facebook. Tapi kalau mau memaksimalkan atau kalau mau membentuk branding yang satu dulu, ya itu bisa juga. Ya, contohnya apa ya? Produk-produk yang dia tuh sebenarnya target marketnya general, tapi dimaksimalkan dengan baik. Ya contohnya tadi ya produk bakso aci tadi, itu kan sebenarnya baksonya bisa dikonsumsi oleh market yang general. Ya, tinggal kita maksimalkan saja mereka bisa memaksimalkan personal market yang berbeda-beda tadi untuk anak muda dan untuk ibu-ibu untuk membranding produk mereka. Jadi bisa dilakukan bersama secara simultan. Ya bisa menggunakan Facebook untuk anak muda dan bisa menggunakan Facebook untuk ibu-ibu dan bisa menggunakan Facebook untuk anak muda. Itu sih mungkin Kak. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Pandi. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, karena tadi kami memilih secara acak dari teman-teman peserta yang menggunakan fitur raise hand. Ya, sekarang kita pilih satu pertanyaan dari kolom chat. Ya, langsung saya bacakan pertanyaan dari M. Rizal. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rizal, karyawan swasta dan wirausaha. Mau nanya, dari serangkaian tahap-tahap digital marketing, itu kan lumayan panjang. Apakah ada metode atau tabel digital marketing yang bisa dijalankan secara teratur, agar tahap-tahap tersebut dapat dilakukan secara tertib, tanpa ada yang dilewati, serta dapat dilakukan secara konsisten? Oke, langsung saja saya serahkan kepada Kak Pandi untuk menjawab pertanyaan dari teman kita M. Rizal. Baik, terima kasih Kak Rizal. Ya memang ya perlu kita ketahui. Jadi tidak ada cara yang yang fix ya kalau kita menjual kepada orang. Soalnya kan penjualan itu kan kita berarti bermain dengan psikologinya orang. Jadi tidak ada cara yang satu bisa efektif untuk cara yang lain. Jadi Kak Rizal mungkin bisa tentukan saja nih cara yang mau saya atau cara yang mau saya pilih yang mana. Misalnya marketnya ada di Instagram. Mungkin Kak Rizal bisa rutin saja tuh buat konten edukasi di Instagram. Nanti orang-orang yang membutuhkan informasi dari akunnya Kak Rizal itu bisa nge-follow. Jadi setiap hari misalnya konsisten upload berapa konten ya. Misalnya setelah upload beberapa konten, misalnya setelah 3 konten, terus setelah 3 konten tersebut upload promosi, upload produk, yaitu bisa coba dilakukan secara rutin dan secara periodik ya. Jadi Kak Rizal bisa pilih satunya caranya saja. Apalagi kalau kita tidak bisa fokus 100%, misalnya karena ada aktivitas yang lain. Ya, bisa Kak Rizal dimaksimalkan tuh Instagram buat konten secara rutin ya. Nanti kalau kita lakukan secara rutin insya Allah ada hasilnya. Atau Kak Rizal bisa pakai teknik yang tadi tuh, teknik membuat lead magnet tadi itu untuk mengumpulkan database. Jadi kalau jawabannya apakah ada cara yang fix, saya rasa kalau kita berbicara tentang ilmu jualan itu kan ilmu memahami psikologi manusia ya. Jadi saya rasa tidak ada cara yang fix Kak Rizal. Mungkin bisa dicoba cara satu beberapa waktu, misalnya beberapa bulan, apakah ini maksimal. Kalau tidak maksimal, dicoba lagi teknik digital marketing yang lain. Karena digital marketing itu luas Kak Rizal. Ya, tapi harus tahu dulu nih apakah saya masih ada di tahap branding
atau ada di tahap awareness, atau customer audiens saya ini sudah ada di tahap warm ya. Jadi kalau Kak Rizal sudah tahu nih, misalnya saya brandnya masih pemula, ya otomatis yang Kak Rizal lakukan ya branding dulu, edukasi dulu, buat promosi yang konsisten dulu. Barulah kalau banyak audiens yang warm, itu Kak Rizal bisa melakukan penjualan dengan maksimal. Jadi itu ya Kak Rizal ya. Cukup Kak Irfandi ya. Oke, selanjutnya saya ke penanya lagi atas nama Muhammad Fadli Ramdhani. Assalamualaikum Kak Fadli. Masih ada Ki? Ya, waalaikumsalam Kak. Silakan Kak Fadli. Oh ya Kak, perkenalkan saya Fadli. Untuk saat ini saya usaha jualan online di ClickBank Kak. Ini Kak, pertanyaan saya terkait soal menarik database. Kan selama ini yang saya lakukan itu sudah saya menarik database di Google Map. Itu saya pakai Selenium. Pertanyaan saya, Kak, ada tidak trik atau cara ketika saya broadcast ke 1000 kontak, ada tidak cara kita tidak kena bannet? Oke, saya jawab ya Kak. Jadi saya rasa Kak Fadli bisa itu deh baca ketentuan yang ada di WhatsApp. Kayaknya memang ada tuh beberapa message yang dikirim saja bersamaan akan dibaca spam oleh WhatsApp. Dan juga Kak Fadli harus hati-hati nih kalau mengirimkan chat kepada kontak yang belum pernah terhubung dengan Kak Fadli, itu bisa langsung ngeblok Kak Fadli, sehingga ketika angka yang ngeblok banyak, itu nomor Kak Fadli bisa dianggap sebagai spam. Spam, ya Jadi, betul Kak. ya, jadi mungkin ya memang ya kalau customer atau audiens yang mengirim yang awalnya ikhlas memberikan mereka nomornya ke kita, itu tidak akan menganggap kita sebagai spam. Tapi karena kita yang mengambil data customer tersebut secara satu arah, yaitu kita harus hati-hati. Nah, mungkin bisa secara soft perkenalan secara soft dulu. Assalamualaikum Kak, misalnya perkenalkan Iya, Kak. saya Fadli, bisakah kita berinteraksi, saya share nomornya, ya barangkali kita bisa bersilaturahmi ke depannya, seperti itu. Jadi jangan langsung dijuali nih, jangan langsung Validasi dulu lah Kak. ya tiba-tiba kita tidak ada angin, tidak ada kita Nggak langsung langsung juali menolak. ya, itu bisa dibaca spam oleh audiens tersebut atau orang yang membaca tersebut. Ya perkenalan dulu mungkin. Ya kalau saya sarankan sih nggak usah langsung nge-broadcast langsung 1000 ya Kak. Mending satu-satu saja lebih amannya. Karena Siap, Kak. WhatsApp gampang sekali itu membaca spam seperti itu. Terima Kalau kasih. toolsnya Kak nggak ada. Kalau toolsnya saya ini Kak Fadli kurang tahu kalau toolsnya. Mungkin ada tapi berbayar. Ya siap Kak. Makasih Kak. Ya. Terima kasih Kak Fadli. Ya, selanjutnya nih ada satu pertanyaan menarik dari kolom chat. Pertanyaan diajukan oleh Ibu Dila, seorang ibu rumah tangga dan bakulan online. Pertanyaannya, cara personal branding yang menarik itu seperti apa? Saya masih bingung karena produk yang dijual masih campur antara produk makanan, produk rumah tangga, dan pakaian. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Dila, apa masih ada orangnya di sini? Masih ada di Zoom? Bu Dila? Bu Dila? Kalau tidak ada, berarti pertanyaan ini kita lewatkan. Ya, sekali lagi, Ibu Dila, apa masih terhubung dengan Zoom? Ya, sepertinya ada. Ada Ibu Dila? Oh iya ya, oke. Ya, jadi pertanyaannya, ya Bu Dila masih bingung ya karena masih mencampur antara produk makanan dengan produk rumah tangga untuk dijual. Tadi ditanyakan oleh Bu Dila cara personal branding yang menarik seperti apa ya dengan kasus yang dialami oleh Ibu Dila. Ya, baik. Silakan Kak Pandi. Ya, baik Bu Dila. Ya,
Memang ya Bu ya, kita tuh kalau jualan kadang lebih suka nih jualan apa aja. Nah, kalau memang Ibu Dila mau fokus kepada jualan barang yang palu gada istilahnya, apa saja lu minta gua ada, ya mungkin bisa dibuat ini aja Bu, bisa dibuat akun Instagram misalnya spesifik by kategori ya. Misalnya kategori untuk produk kitchen, dibuatkan tuh Instagramnya. Nanti di bio-nya disampaikan saja bahwa akun Instagram ini adalah part of brandnya ya. Ya, satu Instagram lagi misalnya untuk kategori makanan. Kalau memang Ibu Dila jual makanan ya, nanti di bio-nya dipasangkan deskripsi bahwa akun Instagram ini adalah part of atau bagian dari brand apa, brandnya Ibu Dila ya. Untuk produk anak-anak, dibuatkan lagi satu Instagramnya. Nah, sehingga Ibu Dila bisa maksimalkan membuat konten atau membuat edukasi sesuai dengan kategori di Instagram tersebut. Misalnya produk Ibu Dila yang di kitchen tadi yang sudah dibuatkan Instagram khusus untuk produk kitchen. Ya, edukasilah ibu-ibu mengenai resep masakan di situ mungkin, atau seputar kehidupan rumah tangga ya, itu kan berhubungan. Jadi tidak mesti kita membuat edukasi yang secara terlalu spesifik ya, bisa dibuat edukasi tambahan. Nah, misalnya tadi lagi akun Instagram yang produk anak. Nah, di situ kasihlah konten-konten yang berhubungan dengan edukasi seputar anak ya. Jadi kalau memang cara Bu Dila jualan produk yang palu gada ya mungkin tips dari kami dibuatkan branding masing-masing satu Instagram satu kategori. Ya seperti itu ya Bu Dila. Karena kalau campur itu jadinya customer ini juga pusing juga nih sebenarnya produk yang Ibu jual itu yang mana sebenarnya ya, karena bisalah Ibu Dila lihat atau browsing di Instagram, biasanya brand-brand yang jualan palu gada itu membuat satu kategori satu akun Instagram ya, seperti itu ya Bu Dila. Oke, baik, terima kasih Kak Pandi. Ya, saya beralih lagi ke teman-teman yang menggunakan fitur raise hand. Ternyata ada Pak Rili Karya di sini. Assalamualaikum Pak Rili. Ya, ada. Ya, dari tadi ya. Ya, langsung saja Pak Rili, silakan Pak. Ada itu pertanyaanku di kolom chat. Oh iya. Kami misalnya di sini di rumah sakit ya. Oh, siap Pak. Ya, saya bacakan untuk pertanyaan dari Pak Rili. Saya mau bertanya, adakah marketing tools yang bisa direkomendasikan di setiap titik SMO, SMM, SEM, SEO? Ini mungkin istilah-istilah yang untuk bisnis ya, baik dari segi hacking maupun evaluasi hasil. Ya, saya langsung saja serahkan kepada Kak Pandi. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang saya rasa mengenai teknik-teknik marketing seperti SEO dan SEM itu banyak sebenarnya toolsnya Pak. Ya tapi itu biasanya di tiap bagian, misalnya SEO itu beda lagi toolsnya, dan itu biasanya toolsnya berbayar. Ya kalau misalnya kita mau memaksimalkan teknik SEO, nah itu kan ada yang tools yang disebut dengan SEMrush. Nah itu bisa dipakai tuh. Nah teknik untuk SEM ya mungkin Google punya juga. Jadi kalau secara keseluruhan kayaknya jarang ya Pak. Tapi kalau Commute Mas Irfandi. Commute. Ya Pak. Baik. Jadi saya ulangi ya Pak. Jadi memang jarang ya Pak ada tools yang secara keseluruhan mencakup ke semua ini. Biasanya satu persatu tadi ya, seperti yang saya katakan tadi, SEO itu ada yang disebut dengan SEMrush, tapi itu berbayar. Ya, untuk SEM juga ada, untuk SMM juga ada. Ya, kalau yang kita kalau yang kita rekomendasikan untuk untuk digunakan UMKM ya mungkin bisa yang versi organik saja dulu. Tapi kalau yang sudah berada di tingkat corporate ya bisalah kita langganan menggunakan tools yang berbayar tadi. Ya contohnya SEO tadi bisa pakai SEMrush dan sebagainya. Ya Pak.
Ya, oke, baik teman-teman, satu pertanyaan lagi ya. Mungkin ini juga menghabiskan waktu kita untuk pertemuan pada hari ini. Pertanyaan dari Kakak Nasruddin. Ya, bisa konfirmasi dulu apa masih ada Kakak Nasruddin masih terhubung di Zoom? Oh ya, oke, ada ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Pertanyaan saya mungkin lebih ke tips and trick cara agar konsisten membangun branding atau memperkenalkan produk melalui sosial media. Ya, langsung saja, Kak Irfandi, silahkan. Tidak ada suara. Kalau mau konsisten branding berarti harus konsisten konten juga, Kak, ya. Jadi kalau kita mau branding kita konsisten ya, bukan cara kita tuh bukan promosi hari ini, besoknya tiba-tiba hilang, besoknya promosi lagi ya, tiba-tiba hilang lagi. Jadi harus konsisten. Nah, dengan begitu, dengan konten yang konsisten juga akan membuat Instagram menganggap akun kita itu akun yang aktif, sehingga ada peluang untuk muncul di kolom explore-nya orang untuk dipromosikan Instagram kepada orang-orang yang belum mengenal akun kakak ya. Dan juga bisa kalau berhubungan dengan branding itu bisa kakak mengkonsistenkan nih dari sisi desainnya, kontennya seperti apa, warnanya seperti apa, itu juga harus konsisten ya. Misalnya brand kakak itu adalah brand yang brand baju ya, Kak, brand yang menjual baju. Nah, kira-kira warna atau komposisi warna untuk market laki-laki anak muda itu kira-kira cocok warna apa ya. Jadi harus ditahu dulu sehingga kita bisa konsisten menggunakan warna perpaduan warna di akun Instagram kita. Sama dengan font juga bisa dimaksimalkan, dan di setiap konten yang kakak promosi itu pasang logo kakak sehingga bisa tertanam di benak mereka kalau brand kakak itu ada. Jadi kuncinya emang harus konsisten, entah itu dari segi periode mengupload kontennya, konsisten kontennya membahas tentang apa, ya harus berhubungan dengan target market. Ya begitu juga dengan pewarnaan di kontennya, nah itu harus konsisten juga ya. Jadi kalau tidak konsisten nanti takutnya customer akan susah tuh menangkap sebenarnya pesan dari akun kakak itu apa ya. Jadi kakak juga bisa pelajari sih psikologi warna untuk masing-masing target market itu apa. Misalnya kan kalau perempuan kan biasanya kita bisa pakai warna yang agak feminim ya. Misalnya pink atau putih ya. Kalau laki-laki cenderung warna yang kuat, apalagi kalau produknya baju atau distro ya bisa mungkin pakai tema warnanya agak hitam ya atau merah. Nah, itu bisa dimaksimalkan untuk membangun branding usaha kakak. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, jawaban dari Kak Pandi tadi. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Kak. Jawaban dari Kak Pandi tadi ya sekaligus mengakhiri sesi kita untuk pertemuan pada hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Ya, sebelum kita menutup Zoom ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengaktifkan kamera untuk kami lakukan pendokumentasian. Mak, siap ya, Mak. Ayo dong teman-teman diaktifkan kameranya ya. Ya, nanti kita akan lakukan screenshot 3 sesi ya. Ya, oke, sesi 1. 1, 2, 3. Ya. Lanjut. Ya, sesi kedua. Senyum Cidi ya karena teracak di tempat Pak. Ya, 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi teman-teman. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, dokumentasinya nanti kami kirim ke Zoom ya. Ya, baik teman-teman. Tadi di grup ada pertanyaan bahwa rekaman materi kita pada hari ini apakah bisa dibagikan? Jawabannya bisa. Ya, nanti kami akan kirimkan melalui link Google Drive. Kemudian
file presentasi dari Pak Irpandi juga akan kami bagikan kepada teman-teman. Jadi mohon bersabar, nanti akan dikirim langsung oleh Pak Irpandi melalui grup ini. Harapannya teman-teman bisa memaksimalkan atau mengulangi kembali jika sekiranya ada materi yang terlewat dari penjelasan Kakak Irpandi tadi. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman dari Institut Teknologi dan Bisnis Kala, khususnya program studi bisnis digital, mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini. Kemudian jangan lupa pada pertemuan berikutnya, insya Allah pada pekan depan dengan waktu yang sama, kami juga menunggu kehadiran teman-teman untuk turut ya menerima secuil daging terkait digital marketing class untuk UMKM yang kami gelar selama 4 kali pertemuan ke depan. Baik, saya mewakili teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link presensi teman-teman ada di